Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Erik Sakti Rahmawati sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Begitu juga dengan teman-teman rekan seperjuangan. Di sini saya Zaki Ramadan, mahasiswa Hukum Keluarga Islam kelas A, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan menyampaikan presentasi tentang epistemologi Barat. Mengenai pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu epistemologi Barat, tentu memunculkan pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Apa sih yang dimaksud dengan epistemologi? Kemudian bagaimana sejarahnya? Apakah penting bagi kita untuk mempelajari epistemologi itu? Lalu bagaimana corak epistemologi Barat? Apa kelemahan dan dampak negatif dari epistemologi Barat tersebut? Maka untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Di materi pertama, kita akan membahas mengenai pengertian epistemologi. Epistemologi secara bahasa berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata, ada epitem, ada logos. Epitem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal-muasal sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitas dari pengetahuan. Atau secara sederhananya, epistemologi itu adalah suatu cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sumber ataupun metode dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu sejarah epistemologi Barat. Sejarah epistemologi Barat itu terdiri dari 4 periode. Periode pertama disebut dengan periode filsafat Yunani kuno. Periode kedua, periode Helenis. Kemudian berlanjut kepada periode abad pertengahan. Dan terakhir, yaitu periode modern. Periode pertama adalah periode filsafat Yunani kuno. Epistemologi muncul sebagai pembahasan dimulai sejak zaman Plato, sebagaimana termuat di dalam bukunya Meno dan Republik. Menurut Plato, apa yang kita anggap sebagai mengetahui sesuatu sebenarnya adalah proses mengingat kembali oleh jiwa manusia. Objek pengetahuan adalah apa yang ada, sedangkan objek ketidaktahuan adalah apa yang tidak ada. Dan objek dari keyakinan adalah tengah-tengah daripada keduanya, atau apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Aristoteles menyatakan bahwa objek persepsi yang sifatnya khusus dan individual adalah objek-objek yang hanya bisa ditangkap oleh satu macam panca indera, seperti warna. Ia mengembangkan prinsip non-kontradiksi, penggambaran universal, dan analisa pikiran menggantikan gagasan Plato. Periode kedua adalah periode Helenis. Pada masa ini muncul 3 aliran besar. Yang pertama adalah Epikurianisme. Aliran ini menyatakan semua persepsi manusia dianggap benar. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles. Kemudian aliran kedua adalah Stoikisme. Stoikisme ini menyatakan bahwa orang yang memiliki pengetahuan hanya benar jika ada satu persetujuan yang tegas terhadap kesan kognitifnya. Aliran ketiga adalah skeptisisme, yang menyatakan bahwa tidak ada masalah mengenai pengetahuan, sebab pertanyaan kritis itu tidak dapat diajukan secara konsisten. Kemudian, di abad pertengahan, muncul 2 orang filsuf, yaitu Thomas Aquinas dan William of Ockham. Prinsip-prinsip pertama dari silagorisme demonstratif menurut Aquinas adalah kebenaran yang pasti.
Pada periode modern, dimulai dengan munculnya filsafat rasionalisme Descartes. Descartes ini menggunakan keraguan untuk memahami keraguan. Prosedur yang disarankan oleh Descartes disebut dengan keraguan metodis universal. Setelah kita mengetahui bagaimana sejarah daripada epistemologi itu, mulai dari munculnya pembahasan tentang epistemologi hingga berkembang lagi, tentu kita ingin mengetahui apa sih corak daripada epistemologi barat. Corak epistemologi barat secara garis besar ada 3 aliran yang dianggap telah mewakili daripada aliran-aliran yang lain. Yang pertama itu adalah rasionalisme. Rasionalisme menekankan kepada akal budi atau rasio sebagai sumber utama dalam pengetahuan. Tokohnya adalah Plato, Descartes, dan Leibniz. Menurut aliran rasionalisme, pengetahuan manusia itu dibangun dan diturunkan dari ide yang sudah jelas, tegas, pasti dalam pikiran manusia. Selanjutnya adalah empirisisme. Secara etimologis berasal dari kata Yunani, yaitu empiria, empiros, yang berarti berpengalaman. Empirisisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu didapatkan dari pengalaman panca indera, bukan rasio atau akal. Tokohnya adalah Aristoteles, John Locke, dan Hobbes. Yang ketiga adalah kritisisme. Aliran ini menggabungkan antara rasionalisme dengan empirialisme. Tokoh penggagasnya adalah Immanuel Kant. Dia memulai perjalanan menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Lalu apakah penting bagi kita untuk mempelajari epistemologi? Jawabannya ya, penting. Alasannya ada 4. Yang pertama adalah karena pertimbangan strategis. Pengetahuan sendiri merupakan hal yang secara strategis itu penting bagi hidup manusia. Hal itu berkaitan dengan bagaimana mengelola daya kekuatan yang ada sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Yang kedua adalah karena pertimbangan kebudayaan. Pengetahuan merupakan salah satu unsur dasar kebudayaan. Yang ketiga adalah pertimbangan pendidikan. Epistemologi perlu dipelajari karena manfaatnya untuk bidang pendidikan yang mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan pandangan hidup. Yang keempat adalah menghilangkan keraguan. Ketika kita mendapatkan sebuah pengetahuan, terkadang ada muncul keraguan di dalam diri kita, apakah ini benar-benar hasil yang nyata, sesuatu yang pasti, atau hanya sebuah ekspektasi. Maka di sini dengan epistemologi kita dapat mengetahui bagaimana pengetahuan tersebut didapatkan sehingga meyakinkan, menimbulkan kepastian dalam diri kita. Epistemologi barat ternyata juga mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya yang pertama, memunculkan kepercayaan mutlak pada akal atau rasional sebagai panduan kehidupan. Yang kedua, pandangan dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, penerimaan aspek kekinian sehingga memunculkan pandangan sekuler. Dan yang keempat, penerimaan doktrin humanisme. Dan yang kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai kenyataan yang sangat berpengaruh kepada hakikat eksistensi manusia. Sekarang kita sampai kepada materi terakhir, yaitu dampak negatif daripada epistemologi filsafat barat. Dampak negatif daripada epistemologi filsafat barat yang pertama adalah terjadinya sekularisasi dan liberalisasi teologi yang menyebabkan manusia menjauh dari Tuhan, bahkan mendorong manusia untuk menuhankan dirinya sendiri. Yang kedua, meluasnya ateisme di berbagai disiplin keilmuan seperti teologi, filsafat, sains, sosiologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya paradigma pemikiran yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Cara kita menyikapi epistemologi barat adalah mengambil manfaat atau faedah yang sesuai dengan prinsip kita. Kemudian, untuk lebih mantapnya lagi, kita bisa memodifikasi dengan filsafat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi
dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman yang menyaksikan. Apabila dalam penjelasan saya tadi terdapat kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.